Untuk memasuki dalam pre-service pada pagi hari ini, let's prepare our heart to begin our pre-service this morning. Kita nggak usah terburu-buru, no need to hurry, just take your time dan buka hati kita, open your heart, biar kita boleh disegarkan, kita boleh dikuatkan. Let's be refreshed. Let's be recharged. Kita percaya pekerjaan Tuhan akan dinyatakan di tempat ini. We believe that the work of the Holy Spirit will work in this place, will work in your heart. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu Tuhan. Pagi ini kami mau angkat suara kami mau angkat hati kami Tuhan, untuk memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. This morning we bring our heart, we bring our voice, we bring our life to praise your name. Lord of the Lords, God of all gods. Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Engkau adalah Raja di atas segala Raja. Thank you Lord. Thank you Lord. Mari kita angkat suara kita tinggikan nama Yesus. Kau Tuhan yang kudus, Kau Tuhan yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kau Tuhan yang kudus, Kau Tuhan yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Angkat tanganmu, katakan, Kau Tuhan yang kudus, Kau Tuhan yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Saya undang Anda bangkit berdiri, sama-sama katakan, Kau Tuhan. Angkat lagi suaramu. Di tahta suci-Mu
kami menyembah. Yes, kami puja Engkau Raja mulia. Kau Tuhan yang kudus, Kau Tuhan yang kudus. Di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Kami siap memuji nama-Mu Tuhan. We are ready to praise your name. And we believe, Lord, that you are here in the middle of us. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau layak dipuji. Di dalam nama Yesus Kristus, in Jesus mighty name. And everyone say amen. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Baik. Luar biasa. Oke, sudah siap menerima berkat Tuhan hari ini? Angkat tangan buat kami, buat Anda yang merasa kebaikan Tuhan selama 7 hari ini. Haleluya. Tuhan itu baik. Sama-sama kita katakan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penanganku. Bersama Engkau dan hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yang ada Di dalamku bergerak di hidupku, ya Tuhan Bapa kekuatanku, yang penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Bapa kenangan. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Tepuk tangan semuanya, haleluya. Haleluya.
so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Sama-sama nyatakan glory pada Tuhan. Haleluya. Nyanyi glory buat haleluya Tuhan Yesus. Bapak Ibu kita katakan sama-samanya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan. Mari serukan, hey, serukan, Hey hey. bagi Sang Raja. Oh mari serukan, hey, serukan, bawa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hey, serukan, bawa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Oh glory bagi Yesus. Haleluya Tuhan. Oh glory bagimu Bapa. Woo. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Bila kita semua nyanyi. Bila kita semua nyanyi. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Oh mari rayakan. Rayakan dan nyanyi. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita duduk di dalam hadirat Tuhan, mari kita baca ayat firman Tuhan pagi hari ini dari Roma. Seperti tema kita, Living Witness, saksi yang hidup, just like our theme, Living Witness, to be a living witness in God. Let's read it together in Romans. Let's read it in Indonesian and then in English, okay? Mari kita baca bahasa Indonesianya dan dalam bahasa Inggris. 1, 2, 3. Kalau orang berbuat jahat kepadamu, janganlah membalasnya dengan kejahatan. Buatlah apa yang dianggap baik oleh semua orang. Dari pihakmu, berusahalah sedapat mungkin untuk hidup damai dengan semua orang. In English, let's read it 1, 2, and 3. Live peaceably with all people. Let us be seated in God's presence. Mari kita duduk dalam hadirat Tuhan. Thank you Jesus. Terus ajar kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu yang hidup Tuhan. Lord, continue to teach us to be a living witness in You God. Dan mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan.
let's prepare our hearts to receive the word of God this morning. Terima kasih Tuhan. We thank you Lord for all that you've done in our life. Kami berterima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu, apa yang Kau kerjakan di kehidupan kami. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari kita jadikan lagu ini sebagai doa kita pagi hari ini. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian ini. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kita katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Angkat pujianmu, angkat syukurmu. Let's lift up our voice. Let's lift up our worship. Oh, He is worthy to be praised. Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak diagungkan. Terima kasih Tuhan. Kami angkat syukur kami Tuhan. Ku mau selalu Angkat suara kita, bersyukur, kita katakan. selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau
Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Thank you, Jesus. Oh, we worship you. Oh God, We worship you, oh God, we worship you. Be glorified and magnified, oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God, we kita akan suara worship kita katakan, Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God, we worship you. sama-sama gereja Tuhan katakan, We worship you. Oh God, oh God, we worship you. Yeah. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God, we worship you. Be glorified. Be glorified and magnified. Oh God, we worship you. Be glorified. Be glorified and magnified. Oh God, we worship you. Yes. Hanya Engkau yang layak dipuji. Hanya Engkau yang layak disembah. Only you, Lord Jesus. Worthy to be praised. Worthy to be worshipped. Kami mau ambil waktu tenang Tuhan. Untuk mempersiapkan hati kami dalam mendengar firman-Mu. We want to take a quiet moment, Lord Jesus. To prepare our heart to receive your words. Mari saudaraku, kita tenangkan hati kita, pejamkan mata, close your eyes, and just take the quiet moment between you and God. Thank you, Lord Jesus. Bersyukur Tuhan Yesus, thank you Lord.
Rohmu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Your Spirit, Lord, is here in the middle of us. Setiap kuasa yang bukan daripadamu kami ikat, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pemikiran-pemikiran yang bukan daripada Kristus Yesus kami tundukkan di dalam nama Tuhan Yesus. All the thoughts that not come from you, Lord Jesus, we rebuke in Jesus' mighty name. Tuhan pimpin di dalam guru-guru sekolah minggu, sharing kebenaran firman Tuhan. Untuk youth leaders juga di dalam sharing di antara anak-anak youth dan juga di tempat ini. Kami percaya kebenaran firman Tuhan, benih-benih firman Tuhan dibagikan dan akan membawa kehidupan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu. We are ready, Lord, to receive your words. In Jesus' mighty name, semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk semuanya. Selamat pagi semuanya, terima kasih untuk yang sudah ambil bagian pelayanan apapun itu juga, yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Terima kasih untuk yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. First of all, I would like to call all the youth, yes, untuk 6 and 7 graders, you go with Co-Vincent. All the boys, 6, 7 graders, go with Co-Vincent, go to the lower hall. 8 and 9, go with Co-Michael. Boys as well, go to the lower hall. All girls, are free, greeting rooms, 6 to 9 graders, all girls. And all 10 to 12 graders, PEX preschool class with Kodeni. Again, 10 to 12, go with Kodeni. And the rest, boys, lower hall, Afri, greeting rooms, all the girls, 6 to 9 graders. Yes. Saya mau nyampaikan announcement singkat. Yang di belakang silakan duduk, yang silakan. Ko Daniel silakan duduk. Yuk, silakan duduk. Take a seat. Ayo. Alright, nggak ada yang berdiri di belakang. Asher, tolong diatur dong. Nggak ada yang berdiri di belakang. Semua ambil tempat duduk. Oke, saya akan mulai dengan menyampaikan short announcement pada pagi hari ini bahwa hari Kamis ini kalau Anda buka di bulletin, let's open your bulletin this morning. Kalau Anda buka di bulletin hari Kamis ini kita ada sedikit conversation, ngobrol bersama Pastor Alfi Raja Guguk dan juga istri, di mana untuk Anda pasangan-pasangan berapapun perjalanan pernikahan Anda, kita perlu saling dikuatkan. Untuk itu kita boleh berkumpul bersama-sama di PEX Cafe untuk kita ngobrol mengenai couple talks hari Kamis. Lalu tanggal 22 akan ada ministry appreciation. 22 apa 23 sih? Coba lihat di situ. 22 ya? 22 ya. Kita 23 ya, 23 kita akan ada ministry appreciation untuk semua Anda ministry di gereja ini, apapun pelayanan yang Anda ambil, apakah itu dari PEX Cafe, Sunday School, parkiran, usher, semuanya kita akan sama-sama melakukan ucapan syukur gitu ya. 1 tahun kita bisa melewati perjalanan pelayanan bersama-sama. As well, untuk Anda yang sudah mendaftarkan diri untuk Thanksgiving, Anda boleh menghubungi Cindy, dan juga tanggal hari Rabu malamnya kita akan ada kebaktian Thanksgiving Eve bersama Pastor Julianto Simanjuntak dari Indonesia. Nah, for those of you who doesn't speak Indonesian, if you have your equipment with you, make sure you have your equipment. The thing is, many of you really love those equipment and you take them home. Yes. So, and you forgot to return it. So, kayaknya nih alat translationnya ini kayaknya menarik banget buat mereka sampai lupa balikin gitu loh. Jadi, please usher, make sure to ask for the translation equipment back gitu ya. Dan juga untuk Anda yang yang datang sama-sama dengan temannya atau sama siapapun itu, make sure untuk dibalikin lagi untuk translation equipment-nya. Oke? Nah, Anda siap untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini? Are you ready to receive the word of God? Anda siap? Oke.
sebelumnya mari kita silent cell phone kita. Let's silent our cell phone. In the next 30 minutes we're gonna learn about our theme of this month. Kita akan belajar mengenai apa yang menjadi tema kita di bulan ini, living witness. Katakan saksi hidup. Yes, living witness. Let's start by reading Acts 1 verse 8. Kita akan baca sama-sama. Ya, bahasa Indonesianya terlebih dahulu. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau kita baca firman Tuhan dibiasain jangan cepet-cepet, jangan buru-buru ya. Kalau kita baca surat cinta kan bacanya pelan-pelan. Demikian juga pada saat kita baca surat cinta dari Tuhan ya. Yuk, read it one more time. 1, 2, 3. Jadi yang menarik adalah untuk kita menjadi living witness, untuk kita menjadi saksi hidup, untuk menjadi saksi hidup yang berdampak dan benar-benar membawa kehidupan, harus diawali oleh pribadi Roh Kudus. Bukan diawali dengan diri Anda, tapi diawali dengan kehadiran Roh Kudus di dalam diri Anda. Saat Roh Kudus udah datang memenuhi kehidupan Anda, di situ Anda bisa menjadi saksi yang hidup. Nah, saya menarik banget waktu bahasa Inggrisnya ini, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witness. Ini dia, apa sih yang kita saksiin? Telling people about me everywhere. Bahasa Indonesianya nggak ada, tapi di translation ini dibilang telling people about me everywhere. Pada saat Anda menyaksikan pekerjaan Tuhan, pada saat Anda menyaksikan apapun yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan Anda, yang Anda ceritakan is about telling people about Jesus. Menceritakan tentang Tuhan Yesus. Gak ada yang lain. Bukan tentang Anda, bukan tentang kehebatan Anda, gak ada sama sekali. It's all about Jesus. Nah, di sini dibilang gini, kamu akan menjadi saksiku. Tuhan gak bilang, kamu jadi saksi kalau doa-doa kamu sudah dijawab ya. Tuhan gak pernah bilang gitu. Tuhan juga gak bilang gini, kamu jadi saksi setelah keadaan hidupmu oke-oke aja, baru jadi saksi. Enggak. Bahkan Tuhan gak bilang gini, kamu jadi saksi setelah semuanya make sense, kamu baru jadi saksi. Enggak. Bahkan yang Tuhan mau, kita jadi saksi di tengah ketidaksempurnaan hidup kita. Tuhan mau kita jadi saksi buat Tuhan. Siapa yang mau jadi saksi buat Tuhan, saudaraku? Amin, amin. Kalau ditanya, saksi apa sih saksi? Kalau Anda pernah, di TV biasanya eyewitness. Kalau ada berita-berita saksi mata, gitu. Saksi mata. Apa itu saksi mata? Orang yang menceritakan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Itu yang disaksikan. Jadi misalnya kejadian tabrakan. Tabrakan. Kita cuma jadi saksi mata. Kita saksi mata dan kita di-interview. Apa yang kamu lihat? Ini yang saya lihat, mobilnya begini, begitu. Nah, si mobil yang satu lagi begini, begini. Itu yang namanya saksi mata. Demikian juga saksi mata kita adalah, kesaksian kita adalah apa yang kita alamin, apa yang kita dengar bersama Tuhan Yesus. It's about apa? Telling people about me, kata Tuhan Yesus. Jadi yang kita ceritakan kepada orang lain adalah pengalaman kita dengan Tuhan Yesus. Nah, poin pertama adalah yang mau saya sampaikan adalah menjadi saksi setelah mengalami Yesus. Becoming a witness after experience Jesus.
Banyak orang bertanya gini, gimana sih untuk bisa jadi bersaksi gitu? Harus pinter bicara ya? Menurut Anda kira-kira perlu pinter bicara nggak untuk jadi saksi? Enggak loh. Ada orang yang nggak pinter bicara tapi kesaksiannya bisa speak louder gitu. Kalau saya bersaksi, apakah saya harus mendalami teologi yang dalam-dalam? Perlu nggak kayak gitu? Enggak. Gitu. Apa kalau menjadi saksi harus pinter pimpin ibadah atau pimpin berkhotbah? Enggak. Nih, ayo kita baca satu cerita yang luar biasa. Ceritanya pendek dari Yohanes 4. Ini nih cerita yang Anda pernah dengar banyak kali. Maka wanita itu meninggalkan tempayannya. Jadi di sini Tuhan Yesus ketemu gitu di sumur Yakub gitu. Siang hari, tandanya nggak banyak orang. Nah di situ ketemu dengan seorang wanita yang punya masa lalu yang buruk banget. Kenapa buruk? Dia udah menjalani kehidupan dengan 5 laki-laki yang bukan suaminya, dan sekarang yang dijalani adalah dengan pria ke-6 gitu. Nah, maka wanita itu meninggalkan tempayannya di situ, lari ke kota dan berkata kepada orang-orang di sana, "Mari lihat orang yang memberitahukan kepada saya segala sesuatu yang pernah saya lakukan. Mungkinkah ia itu Raja Penyelamat?" Maka orang-orang itu pun meninggalkan kota lalu pergi kepada Yesus. And again, saya mau ulangin lagi. Jadi adalah jam 12 siang di mana udah gak banyak orang untuk menimba air gitu ya. Sumur tuh kalau zaman sekarang kayak apa ya? Tempat orang ngumpul gitu ya. Kalau di Indonesia kayak alun-alun lah gitu. Kalau di sini kayak apa ya? Kayak Pandawa kali ya. Kayak Pandawa kali ya. Tempat orang pada ngumpul ngegosip gitu ya. Pokoknya kayak Pex Cafe. Iya deh, anggaplah kayak Pex Cafe. Pokoknya di mana orang tuh pada ngumpul gitu. Nah, karena orang biasa ngumpul kan, biasanya ngumpulnya di jam-jam yang pas lagi rame-ramenya gitu. Nah tapi wanita ini, dia malah milih jamnya pas yang lagi jam sepi. Dia ngambil jam sepi untuk apa? Untuk dia nggak menghadapi tekanan-tekanan daripada masyarakat. Nah akhirnya apa yang terjadi? Waktu itu Tuhan Yesus bilang gini, kasih saya air dong, kata gitu. Gitu. Terus gitu orang bilang, aduh, ini air nanti bikin gua haus nih. Tuhan Yesus menawarkan gini, aku akan memberikan kepadamu air yang akan menyegarkan engkau dan air abadi, bilang gitu. Air kehidupan. Terus gitu, itu wanita Samaria bilang, gimana bisa, kata gitu. Terus Tuhan Yesus bilang, by the way, panggil deh suami kamu. Terus gitu ini cewek bilang, ini wanita Samaria bilang gini, oh saya gak punya suami. Lalu Tuhan Yesus ngomongin, ngebuka sesuatu yang dia gak pernah tahu. Boom. By the way, gimana dengan 5 laki-laki lo yang kemarin? Dia shock. Tak gitu Tuhan Yesus bilang, mau gak kamu? Maka wanita itu meninggalkan tempayannya di situ, lari ke kota dan berkata kepada orang-orang di sana, mari lihat orang yang memberitahukan kepada saya segala sesuatu yang pernah saya lakukan. Mungkinkah itu ia Raja Penyelamat? Jadi ini wanita menjadi saksi bukan karena apa-apa, bukan karena dia mampu atau gimana, tapi karena dia mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus membukakan sesuatu yang gak pernah orang lain ngomongin. Wanita ini bukan sekedar datang ke sumur karena haus. Dia haus akan penerimaan, saudaraku. Dia haus akan kasih. Dia haus akan identitas. Bukankah itu yang banyak terjadi dalam kehidupan kita? Kita sebagai imigran seringkali kita haus untuk diterima.
Kita di dalam keluarga, seringkali kita juga butuh pengakuan. Tapi yang Tuhan Yesus lakukan adalah Yesus mengenal dia apa adanya. Yesus gak datang dengan penghakiman. Dan Yesus menawarkan air hidup, yaitu hidup yang baru. Tuhan Yesus gak ngajarin dia mengenai teologi. Tuhan Yesus gak bilang yang penting lo pintar berdoa dulu baru bersaksi. Lo selain dulu sekolah penginjilan baru bisa bersaksi. Enggak. Ini wanita langsung pada saat dia mengalami Tuhan Yesus, dia langsung bersaksi. Dia langsung meninggalkan tempayannya dan langsung pergi ke kota dan memberitahukan kepada banyak orang tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan. Aku sudah bertemu Yesus, aku sudah bertemu Yesus. Dia menjadi saksi mata, dia mengalami. Saya percaya gini loh, gue sering mikir gini, pernah gak Anda berpikir gini, kenapa ada orang yang bisa meninggalkan Tuhan Yesus? Pernah kepikiran gak? Kenapa ada orang yang tadinya ngikut Tuhan Yesus, tahu-tahu dia bisa meninggalkan Tuhan Yesus? Kecewa? Bisa jadi kecewa, apalagi? Tapi menurut saya, ini menurut saya nih, gak tahu setuju atau enggak. Menurut saya, orang yang belum pernah mengalami kehidupan bersama Tuhan Yesus, mengalami Tuhan Yesus, dia akan gampang meninggalkan Tuhan Yesus. Makanya dibilang KTP, Kristen KTP, Kristen tanpa apa? Pengalaman. Kristen tanpa mengalami Tuhan Yesus menjadi Kristen yang berbahaya. Karena akan apa? Gampang. Lu cuman ikut-ikutan. Kalau kita bilang gini, gue udah pernah mengalami Tuhan Yesus. Goncangan apapun juga, itu gak akan membuat Anda lari dari Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Anda sudah mengalami Tuhan Yesus. Amin apa amin? Ayub bilang, bukan lagi kata orang, tapi aku mengalami sendiri. Biar setiap kita boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, boleh mengalami Tuhan Yesus secara pribadi. Gitu. Nah, banyak orang Samaria penduduk kota itu percaya kepada Yesus karena wanita itu berkata, ia mengatakan kepada saya segala sesuatu yang pernah saya lakukan. Lalu lantai 1, lantai 2, saya mau bertanya nih, ini wanita punya bad history. Punya bad history di mana orang satu kota tahu. Oke? Tiba-tiba saat itu dia ketemu Tuhan Yesus dan dia balik ke kotanya memberitahu kepada orang-orang, aku ketemu sama Tuhan Yesus, itu Tuhan, Mesaya, kata gitu. Dan tiba-tiba satu kota percaya apa yang dia ngomongin. Kira-kira apa penyebabnya? Remember, dia punya bad history. Anda coba bayangin, ada seseorang yang udah terkenal, notorious banget, dia jahat banget. Tahu-tahu dia memberitahukan kepada satu kota ini, satu gereja ini. Ada kabar baik nih, ada kabar baik. Gimana Anda tiba-tiba bisa percaya sama orang ini? Karena dia punya bad history. Ternyata, karena apa? Karena dia bersaksi dengan apa yang dia alamin. Mereka percaya bukan karena wanita ini hebat. Mereka percaya karena cuman apa? Karena apa ia yang ceritakan. Kenyataan hidupnya. Kesaksian yang keluar dari pengalaman pribadi itu sangat kuat banget. Itu penting banget. Kesaksian yang keluar dari pengalaman pribadi. Saya ingat banget, saya tuh lahir dari keluarga Kristen. Saya lahir dari keluarga Kristen, saya besar dari keluarga Kristen. Tapi di dalam pertumbuhan saya tuh nggak nggak benar-benar ada intimate relationship deh. Saya ke gereja cuman sekedar ke gereja gitu, hadir aktif di gereja gitu ya. Sampai akhirnya Tuhan membawa saya ke Amerika. Tuhan membawa saya ke Amerika dan satu hari ada satu pendeta
dia melakukan yang namanya altar call. That's something weird bagi saya pada saat itu. Sesuatu yang baru buat saya. Karena di gereja saya zaman dulu tuh nggak ada yang namanya altar call gitu. Nah saat itu saya kumpulannya waktu itu nggak banyak, cuma berapa 20 orang gitu. Tahu pendeta ini bilang altar call, bilang gini, bagi Anda yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maju ke depan. Begitu saya pikir-pikir gini, gue pernah terima Tuhan Yesus gak ya? Gue kayaknya Kristen deh dari kecil. Begitu saya ingat-ingat, iya ya, gue kayaknya belum pernah terima Tuhan Yesus nih. Saya maju dong, saya maju ke depan, dan saya pendeta ini cuma bilang gini, repeat after me, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya ingat banget doanya tuh nggak panjang, pendek banget. Dan setelah itu apa yang terjadi saudaraku? Itu yang namanya newborn, benar-benar lahir baru itu benar-benar ternyata itu yang saya alamin. Again, ini saya lagi menceritakan apa yang saya saksiin, apa yang saya alami di dalam kehidupan mengalami Yesus. Saat itu apa yang terjadi saudaraku? Saya nangis kayak anak bayi baru lahir. Saya nangisnya sampai saya di lantai tuh saya guling-guling beneran. Ini kata orang, saya sendiri nggak tahu. Saya nangisnya karena apa? Pada saat saya nangis tersebut saudaraku, saya diingetin kayak ada di dalam waktu saya nangis itu saya diingetin flashback betapa Tuhan mengasihi kamu. All what you did in the past, Tuhan tuh nggak inget-inget. Tuhan mengasihi kamu, ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau kerja. Dan itu membuat saya makin nangis. Kenapa saya nangis? Karena gini, gila Tuhan baik banget ya buat saya ya. Saya nangis. Dan sejak itu, I'm a new person. Amin saudaraku. Nah, dan setelah itu berlanjut lagi. Banyak hal-hal baru yang saya alamin di dalam kehidupan saya sebagai mengikuti Yesus gitu. Bahwa mengikuti Yesus gak gampang. Tapi selalu ada hal-hal yang menarik yang Tuhan tunjukkan gitu di dalam kehidupan saya. Tentunya juga di dalam kehidupan kita sebagai keluarga besar PPC. Amin. Bagaimana buktinya? Lihat tempat ini, lihat fasilitas kita. Ini kalau Anda berpikir bahwa ini pekerjaan manusia, Anda salah besar. Gereja ini dengan fasilitas gedung ini semua itu adalah pekerjaan Tuhan. Beneran, saya mau kasih tahu, ini bukan pekerjaan manusia, ini pekerjaan Tuhan. Dan kalau Anda bilang gini, gue mau tinggalin Tuhan lah. Remember, ini yang Anda sudah alamin bersama-sama dengan saya, bahwa ini adalah pekerjaan tangan Tuhan. Mana mungkin saudaraku, untuk kita bisa diberikan Tuhan fasilitas sebesar ini. Ini kita, jujur deh ya, jujur nih, boleh jujur ya, kita sama-sama jujur ya. Kita nih imigran. Gaji lo pada berapa sih? Iya gak sih? Kita hitung-hitungan deh. Belum lagi kalau kata orang di luaran gimana, Jacob? Emang ada agent ya di gerejanya PPC? Tuh, orang berpikir gini, yang bisa membeli sebuah gereja adalah apa? Kalau ada agent-agent. Agent kita Tuhan Yesus, halo. Iya gak sih? We don't need agent. Agent hari ini ada, besok juga udah meninggal. Tapi Tuhan Yesus kekal dari Alfa dan Omega. Halo. Iya enggak? Dan kalau Anda lupa akan hal ini, Anda salah besar. Anda lupa kalau akan hal ini Anda salah besar. Karena apa? Ini nih fasilitas ini benar-benar karena Tuhan. Gak usah yang ini dulu deh. Gereja kita yang lama. Kalau Anda masih baru di PPC, kita pernah punya gedung di 17 sama Mekin. Dengan duit $5.000. Kita umurnya baru 1 tahun pada saat itu. PPC dimulai 2005, 2006 akhir. Baru 1 tahun. Dengan uang $5.000 kita bisa purchase building gereja pada tahun 2006 akhir. Itu kalau bukan Tuhan apalagi. Nah, saya bisa menceritakan banyak hal di mana saya mengalami Tuhan. Untuk itu apa? Gue gak mungkin ninggalin Tuhan. Seberapa besar apapun yang akan terjadi di dalam kehidupan saya gak akan ninggalin Tuhan. Karena apa? Saya ngalamin Tuhan secara real.
Dan saya percaya juga Anda pernah mengalami Tuhan dan Anda akan terus mengalami Tuhan. Amin saudaraku. Nah, jadi yang pertama adalah kita bisa menjadi saksi pada saat kita mengalami Tuhan. Hal yang kedua ini dia. Cerita dulu yang saya mau bacain dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Ini agak panjang tapi ini cerita menarik. Bahwa Tuhan ada di dalam proses kehidupan kita. Pada hari itu juga 2 orang pengikut Yesus sedang berjalan ke sebuah desa yang bernama Emmaus. Kira-kira 11 km jauhnya dari Yerusalem. Sambil berjalan mereka bercakap-cakap tentang segala peristiwa yang telah terjadi. Sementara mereka bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri datang dan berjalan bersama-sama mereka. Coba balik lagi dulu Freddy. Jadi ada berapa orang saudaraku murid Tuhan Yesus? Ya ilah yang baca cuma 3 orang, gimana sih? Ikutin dong, oke, ikutin bisa. Oke, berapa orang saudaraku murid Tuhan Yesus? 2. Mereka lagi jalan menuju kemana? Emmaus, oke. Nah, mereka lagi bercakap-cakap. Apa yang mereka percakapkan tahu nggak? Hah? Jualan bacang. Kok jadi jualan bacang? Waktu itu bacang belum ada, Bu. Apa kira-kira? Mereka lagi menceritakan tentang apa? Kebangkitan Tuhan Yesus, gitu ya. Sementara mereka bercakap-cakap dan bertukar pikiran, nih lagi 2 orang ini, tahu Yesus gimana? Teng-teng, masuk di dalam pembicaraan mereka. Next. Mereka melihat Yesus, tetapi ada sesuatu yang membuat mereka tidak mengenal Yesus. Lalu Yesus berkata, apa yang kalian bicarakan di tengah jalan ini? Mereka berhenti dengan muka apa saudaraku? Remember, ini dia mukanya sedih. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang dia harapkan menjadi raja mati. Lalu seorang dari mereka yang bernama Kleopas bertanya kepada Yesus, Bapakkah satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu peristiwa yang terjadi di sana akhir-akhir ini? Next. Peristiwa apa? Tanya Tuhan Yesus. Peristiwa yang terjadi dengan Yesus orang dari Nazaret itu. Jawab mereka, ia nabi. Kata-katanya dan perbuatan-perbuatannya berkuasa sekali. Baik menurut pandangan Allah maupun menurut pandangan semua orang. Imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin bangsa kita menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka menyalibkan dia. Ini ngomongin mengenai penyaliban Tuhan Yesus. Padahal kami mengharap bahwa dialah yang akan membebaskan Israel. Dan hari ini, hari ketiga semenjak hal itu terjadi. Lagi pula beberapa wanita dari kalangan kami telah membuat kami terkejut. Pagi-pagi sekali mereka ke kuburan. Tetapi tidak menemukan jenazahnya di sana. Lalu mereka kembali dan berkata bahwa mereka melihat malaikat. Dan malaikat-malaikat itu berkata bahwa Yesus hidup. Again, ini mengenai kesaksian. Bahwa ada wanita-wanita yang datang ke kubur. Dan Yesus tidak ada. Dikatakan bahwa apa? Yesus sudah bangkit. Beberapa orang dari kami lalu pergi ke kuburan dan mendapati bahwa apa yang dikatakan wanita-wanita itu memang demikian. Hanya mereka tidak melihat Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kalian memang bodoh. Terlalu lamban kalian untuk mempercayai semua yang sudah dikatakan para nabi. Bukankah Raja Penyelamat harus mengalami dahulu penderitaan itu baru mencapai kemuliaannya? Kemudian Yesus menerangkan kepada mereka apa yang tertulis di dalam seluruh Alkitab mengenai dirinya. Mulai dari buku-buku Musa dan buku para nabi. Sementara itu mereka mendekati desa tujuan mereka. Yesus berbuat seolah-olah mau berjalan terus. Tapi mereka menahannya. Tinggallah di tempat kami. Kata mereka kepadanya. Sekarang sudah hampir malam dan sudah mulai gelap juga. Maka Yesus masuk untuk bermalam di tempat mereka. Again, ini mereka lagi ngobrol-ngobrol. Dia bilang gini, lo gak tahu apa yang terjadi. Itu Yesus disalib. Tuh gitu ada wanita-wanita bilang katanya dia udah bangkit. Kata malaikat katanya dia hidup. Tuh gitu Tuhan Yesus bilang, lu bodoh banget ya. Lu gak ingat apa yang dikatakan dia dalam kitab-kitab. Dikatakan dari kitab Musa semua dibuka semuanya. Mereka nggak dengerin. Tato udah makin malam nih, udah mendekati tujuannya. Tuhan Yesus seolah-olah pengen depart dari mereka. Tato mereka bilang, jangan deh. Nah, pada waktu duduk makan bersama mereka, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada Tuhan, membelah-belah roti itu dengan tangannya, lalu memberikannya kepada mereka.
Kemudian sadarlah mereka bahwa itu Yesus. Tetapi ia lenyap dari pemandangan mereka. Kata mereka satu kepada yang lain, bukankah rasa hati kita seperti meluap ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan menerangkan isi Alkitab kepada kita? Saat itu juga mereka bangkit lalu kembali ke Yerusalem. Di sana mereka mendapati ke-11 pengikut Yesus sedang berkumpul bersama yang lain. Mereka itu berkata, memang benar Tuhan sudah hidup kembali. Again, di sini mereka ngapain? Mereka bersaksi apa yang mereka alamin. Ia telah memperlihatkan dirinya kepada Simon. Kedua pengikut Yesus yang baru datang itu lalu menceritakan pengalaman mereka di tengah perjalanan dan bagaimana mereka mengenali Tuhan pada saat ia membelah-belah roti. Ceritanya agak panjang, tapi ini cerita yang menarik. Dua murid berjalan dalam kebingungan, sedih, kecewa. Dikatakan apa? Muka mereka sedih. Mereka percaya Yesus adalah Mesias, amin. Tapi Yesus mati. Doa mereka tidak dijawab seperti yang mereka harapkan. Dan yang menarik adalah Yesus masuk di dalam proses mereka bingung, di dalam proses mereka nggak ngerti. Tuhan Yesus hadir di semuanya itu. Mereka tidak mengenalinya. Namun apa yang terjadi saudaraku, yang menarik adalah walaupun mereka bingung, walaupun mereka sedih, walaupun mereka nggak ngerti, Yesus tetap berjalan bersama mereka. Yesus mendengarkan kekecewaan mereka. Yesus gak buru-buru. Dan Yesus gak melakukan mujizatnya di awal. Bisa gak tiba-tiba Yesus melakukan mujizatnya di awal? Bilang gini, tada ini loh gue. Enggak. Tuhan Yesus apa yang dilakukan? Tuhan Yesus mendengarkan dulu keluhan mereka. Segala macam. Tandanya yang ini yang mau saya sampaikan. Yesus hadir di dalam proses kehidupan. Dan itulah kesaksian. Yes. Di dalam proses kehidupan Anda, up and down, itu adalah kesaksian. Kesaksian itu bukan bilang gini, gue udah berubah. Dulu gue sakit, sekarang gue sembuh. Setelah saya sembuh, baru kita cerita-cerita ke orang-orang. Ternyata kesaksian adalah gini, saya sedang diubahkan dan Yesus setia di dalam proses perubahan kehidupan saya. Seringkali kita berpikir gini, nanti deh gue kesaksian deh, tunggu gue dapat kerjaan. Tunggu deh nanti gue kesaksian kalau doa gue udah dijawab Tuhan. Remember the story. Doa mereka tidak dijawab Tuhan, tidak seperti yang mereka harapkan. Tapi Tuhan tetap berjalan bersama kedua murid Yesus ini. Ketika Anda mencoba mengampuni seseorang, berat, Anda agak-agak susah mengampuni seseorang, tetapi tetap memilih mengasihi, itu kesaksian. Gitu. Saya nggak bisa bilang loh misalnya gini, misalnya Anda disakiti seseorang dan langsung bilang, mengampuni loh, mengampuni. Itu emang harus. Tapi proses setiap orang berbeda-beda dan Tuhan Yesus ngerti loh proses kehidupan Anda. Jadi itu bisa menjadi kesaksian buat Anda. Again, jangan kita nunggu miracle terjadi, mujizat sudah terjadi baru di situ Anda mau bersaksi. Pada saat Anda mungkin mengalami luka hati, luka di dalam bagaimana orang memperlakukan Anda, tapi Anda tetap percaya kepada Tuhan, itu adalah kesaksian yang luar biasa. Bahkan ketika Anda jatuh bangun, mencoba untuk menjadi better person, menjadi orang yang lebih baik, itu menjadi kesaksian juga. Karena apa? Tuhan gak pernah meninggalkan Anda. Tuhan akan terus beserta dengan Anda. Yang menarik begini saudaraku.
orang gak tersentuh dengan kesempurnaan Anda. Let me repeat, orang tidak tersentuh dengan kesempurnaan Anda, tapi orang tersentuh oleh kejujuran Anda. Setuju apa setuju? Karena kita sadar kita bukan orang sempurna. Jadi jangan mengharapkan tunggu Anda sempurna untuk Anda saksikan kebaikan Tuhan. Tapi pada saat Anda sharing something come up from your heart, datang dari hati Anda, kejujuran Anda, di situ orang akan tersentuh dengan keterbukaan Anda. Kesaksian kita bukan lagi bilang gini, lihat nih betapa kuatnya saya. Enggak, no. Tapi kesaksian kita lebih bilang gini nih, lihat betapa Tuhan Yesus tetap bersama saya di saat saya lemah sekalipun. Saya mau kasih contoh satu teman saya, Wendy Siregar. Kasih tepuk tangan buat Wendy Siregar. Ya. Dia mengalami sakit kanker, gitu. Nah, tapi up and down, gitu. Nah, di dalam perjalanan dia itu, saya ngelihat bagaimana dia nggak langsung bilang gini, bahwa gue pasti gini-gini. Enggak, dia pada saat up and down-nya dia sering kali gini, aduh gue gak ngerti deh om. Tapi di tengah ketidakmengertiannya dia selalu percaya bahwa Tuhan akan menolong dia. Paham gak maksudnya saya saudaraku? Bahwa kita tuh gak perlu nunggu sembuh dulu baru kita kesaksian sama orang. Bahkan di dalam proses kehidupan kita yang gak enak sekalipun kita udah bisa bersaksi tentang apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Jadi kata-kata kita udah bukan lagi lihat nih gua nih kuat, tapi enggak, lihat nih Tuhan bagaimana selalu menyertai saya. Bahkan di tengah kelemahan saya sekalipun Tuhan enggak pernah ninggalin saya. Dan itu yang selalu saya dengar dari Wendy. Itu yang dia selalu katakan bahwa betapa Tuhan ada di dalam kehidupan dia. Sebagai imigran, kita semua mulai dari nol. Iya gak sih? Kerja keras. Ada yang bangun pagi kerja sampai malam. Ada juga bangun pagi, pulang pagi lagi. Pokoknya cari cari duit mulu gitu ya. Begitu kita harus kirim uang ke keluarga di Indonesia. Menahan rindu. Belum lagi udah nahan rindu. Seringkali di tempat kerja mengalami diskriminasi, merasa kesepian, sendirian. I know your feeling. Itu perasaan kita yang kita sebagai, karena kita ini in between gitu. Kita gak bener-bener fully orang Amerika, kita gak fully orang Indonesia. Bener gak sih? Dibilang kita orang Indonesia bener-bener, gue ada di Amerika gitu. Gue gak pakai rupiah loh, gue pakai dolar, cile. Tapi gue dibilang, Anda orang Amerika, yang enggak juga gitu. Gue masih struggle dengan status imigrasi saya gitu. Walaupun saya punya status imigrasi, sometimes dengan warna kulit saya orang gak nerima saya. Benar gak? Itu yang kita alamin sebagai orang imigran. Tapi walaupun kita menghadapi semuanya itu, Yesus hadir buat Anda. Waktu Anda tidur, Anda nangis sendirian, Yesus hadir di tengah-tengah Anda. Waktu Anda gak ngerti mau milih apa, Yesus hadir di tengah-tengah Anda. Waktu Anda lagi masak, atau gitu pikirannya kemana-mana, sampai ikannya goreng, atau gitu angus gitu ya. Karena pikiran Anda kemana-mana gitu loh ya. Ingat, waktu Anda udah hampir mau menyerah, aduh, udah deh gue pulang Indo deh, udah terserah deh. Tuhan tetap hadir di dalam kehidupan Anda. Kita bukan lagi bilang gini, oh hidupku baik-baik saja. Enggak. Kita harus menjadi gereja yang it's okay untuk ngedengar cerita orang yang hidupnya gak baik-baik. Bener gak? Hidup tuh gak selalu baik-baik kok.
Kita seringkali dituntut di gereja kalau kesaksian kita harus ngedenger hidup yang baik-baik saja. Enggak. Emang hidup sucks gitu. Emang hidup tuh gak enak. Gitu. Tapi yang harus kita saksikan apa? Di tengah kehidupan saya yang sulit, Yesus menolong saya. Itu yang paling penting. Jadi yang saya mau bangun adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang di tengah proses menunggu jawaban doa dari Tuhan, kita tetap tahu bahwa Yesus ada bersama saya dan Yesus menolong saya. Waktu saya mempersiapkan firman ini, saya diingetin sama suami dari Imelda, brothernya Jacob, namanya Felix Wibowo. Felix Wibowo kalau Anda tahu, dia mengidap penyakit ALS. Udah 18 tahun ya Jacob ya, kurang lebih 18 tahun. ALS ini penyakit yang dibilang mematikan, ya mematikan gitu. Tapi Tuhan bekerja berbeda di dalam kehidupan Felix karena iman dia kepada Yesus Tuhan yang gak tergoncangkan. Kenapa? Karena istilahnya nih, teman-teman angkatan dia nih yang sama-sama divonis ALS, teman-teman angkatan dia 1 tahun 2 tahun udah pada ke laut gitu, udah pada meninggal dunia istilahnya gitu. Nah, tapi Felix masih dikasih kesempatan hidup sama Tuhan sampai detik ini, mempunyai anak yang luar biasa namanya Rafael gitu. Karena apa? Karena iman dia. Bahkan di tengah proses dia menunggu jawaban dari Tuhan untuk kesembuhan. Di dalam proses dia harus mengalami up and down segala macam. Apa yang Anda harus tahu, dia tetap melayani Tuhan. Kalau Anda lihat di buletin itu ada tulisan, itu tulisannya kalau nggak tulisan Felix, tulisan Ko Daniel gitu. Ko Daniel Dodi. Jadi dia tetap di tengah segala keterbatasannya, dia nggak terfokus dengan apa yang dia nggak bisa lakukan. Dia fokus dengan apa yang bisa saya lakukan karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan saya. Nah, mungkin ada di antara Anda sedang menunggu jawaban dari Tuhan. Seperti tadi 2 murid, sedang mengalami kekecewaan, kesedihan, semua segala macam. But let me tell you, mulai bersaksi bahwa di tengah hidup saya yang sulit, Yesus menolong saya. Di tengah jawaban doa saya yang belum datang-datang juga, Yesus menolong saya. Ingat Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dia pemarah, cepat bereaksi. Kadang beriman, kadang ragu, kadang beriman, kadang ragu. Tapi Yesus tuh nggak nyingkirin dia. Yesus nggak bilang, awas. Enggak. Yesus tetap pakai dia. Bahkan apa? Untuk memenangkan ribuan jiwa. Jadi apa nih yang bisa kita lakukan? Kita harus terus bersyukur sama Tuhan. Bersyukur atas apa? Atas proses kehidupan. Di mana Tuhan hadir di dalam proses kehidupan kita. Itu yang menjadi kesaksian kita. Mulai bagikan pengalaman pribadi kita. Jangan teori. Orang tuh lebih touch pada saat kita berbagi akan pengalaman kehidupan kita. Beneran. Kenapa yang namanya di care group, di small group akan menjadi hidup pada saat bukan apa? Pada saat bukan teologi yang ngomongin, tapi kehidupan, berbagi pengalaman kehidupan yang kita bagikan. Makanya di care group itu, di small group itu lebih hidup. Karena apa? Kita ngedengerin cerita orang. Oh, ternyata bukan gue doang ya yang mengalami penderitaan ya. Ternyata ada orang lain yang hidupnya lebih susah dari gue ya. Ternyata ada orang lain yang punya masalah lebih besar dari saya. And yet Tuhan menolong dia, saya percaya Tuhan juga menolong saya. Di situ ada kehidupan di dalam care group, saudaraku. Dan biar orang melihat bagaimana Yesus ada di dalam kehidupan kita. Melalui cara kita bertahan. Di tengah-tengah segala permasalahan kehidupan kita, kita tetap bertahan sampai pada kesudahannya.
Saya mau panggil pemusik maju ke depan. Let me close with this, saudaraku. Waktu saya ngunjungin orang di rumah sakit, apapun sakit penyakit orang tersebut, waktu saya ada kesempatan ngunjungin orang di rumah sakit, setiap Senin kita ada yang namanya doa malam. Setiap saya ngedengar ada prayer request. Saat ada community meeting atau nemenin orang ke imigrasi, satu hal yang saya lihat adalah gini, bahwa Yesus berjalan di tengah-tengah orang yang sakit di rumah sakit. Yesus berjalan di dalam doa-doa orang-orang yang minta didoakan. Yesus berjalan di dalam urusan imigrasi orang-orang. Dan Yesus berjalan di dalam permasalahan kehidupan banyak orang. Dari situ saya belajar satu kesimpulan, saudaraku. Bahwa yang perlu kita saksikan adalah bukan masalah Tuhan memberikan jalan keluar atas permasalahan saya, bukan. Tapi yang mau saya saksikan bahwa gini, Tuhan gak pernah tinggalin saya di tengah permasalahan kehidupan saya. Dan itu akan menjadi kesaksian yang luar biasa untuk kita semuanya. Amin, saudaraku. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Materaikan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Bekerja dan berbicara terus. Haleluya. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. For your name is great and worthy to be praised. For your name is great and worthy to be praised. Tuhan, materaikan firman-Mu, biar setiap kami boleh menjadi saksi yang hidup lewat pengalaman pribadi kami dengan Engkau Tuhan, dan lewat pengalaman kami bagaimana Yesus selalu hadir di dalam proses kehidupan kami. Untuk kami gak nunggu sempurna baru kesaksian, gak nunggu sampai mujizat terjadi dulu baru kesaksian.
tapi lewat hidup kami, lewat kata-kata kami boleh bersaksi akan Tuhan yang hidup. Benih firman Tuhan udah dibagiin. Selanjutnya pekerjaan Roh Kudus yang akan masuk di dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita siapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Dan setelah ini kita sama-sama akan berfellowship sama-sama di Pax Cafe. Kita akan ngobrol again. Kita berbagi kehidupan di sana. Bukan cuma sekedar fokus di makanan minumannya, tapi fokus ngedengerin cerita kehidupan orang-orang lain. Alright, yuk mari kita bawa amplop di tangan kanan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu. Ini kami Tuhan, kami bawa persembahan kami, perpuluhan kami sebagai ucapan syukur kami. Biar setiap kami yang datang membawa persembahan ini, bawa saudaraku dengan hati yang penuh sukacita. Bukan dengan sungut-sungut, tapi hati yang penuh sukacita. Dan Tuhan yang akan melihat semuanya itu. Bapak, kami berdoa untuk mereka yang bergumul dengan penyakit, bergumul dengan pekerjaan. Tuhan tolong, Tuhan punya jalan, Tuhan berikan jalan keluar. Saat ini terus berdoa buat kota Philadelphia, biar malaikat surgawi terus menjaga, memberkati pemerintahan yang ada di kota ini. Kami sebagai imigran di kota ini, kehadiran kami menjadi terang, menjadi garam atas kota ini. Bapa, ini kami, pakai kami Tuhan. Saudaraku, mari kita bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari angkat kedua tangan. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Tuhan yang menjaga engkau. Tuhan yang melindungi engkau. Tuhan yang menjaga engkau saat masuk, saat keluar. Tuhan sendiri yang memperluas daerah kekuasaanmu ke kiri, ke kanan. Dan apa yang kau kerjakan, Tuhan yang buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan Anda. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya boleh berkata, katakan amin, amin. To God be the glory. Haleluya.